Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan dan saya sedang berada di Pondok Pesantren Modern Datuk Sulaiman Bagian Putra Palopo di kawasan Tahfiz. Dan di belakang saya ini adalah salah satu kamar-kamar yang dulunya belum ada dan sekarang sudah ada. Dan mungkin bisa kalian lihat di belakang saya itu ada aula yang dulunya juga belum ada dan sekarang sudah ada. Dan nanti kita akan mewawancarai salah satu pimpinan atau pembina yang ada di Tahfiz ini, bagaimana perubahan-perubahan itu bisa terjadi. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah berada di salah satu tempat pimpinan tahfiz di pondok ini, dan kita lagi bersama dengan Ustaz Abdullah Syafi'i selaku pimpinan di pondok ini, pimpinan tahfiz di Pondok Pesantren Modern Datuk Sulaiman Bagian Putra. Dan izin perkenalkan diri Ustaz, nama saya Ahmad Fauzan dan saya ingin mengetahui beberapa perubahan pembangunan yang ada di pondok pesantren ini, Ustaz. Dan mungkin saya ingin bertanya sebelumnya, Ustaz, sudah berapa lama di pesantren ini, Ustaz? Kalau saya itu mulai tahun 2014. Sudah sekitar 11 tahun. 11 tahunan ya, Ustaz. Oh, sudah lama sekali. Kalau boleh tahu, Ustaz, mohon maaf, usia Ustaz sekarang berapa, Ustaz? Saya sekitar 34 tahun, 38 ya. Jadi sudah lama mengabdi di pondok ya, Ustaz ya? Alhamdulillah. Saya ada beberapa pertanyaan, Ustaz ya. Pertama, apa saja perubahan pembangunan yang telah terjadi di pondok ini selama beberapa tahun terakhir, Ustaz? Ya. Awalnya sih pondok ini khususnya perguruan tahfiz, tadinya perguruan tahfiz itu bersatu dengan MTS. Jadi bangunan yang ada di sini itu bangunan MTS. Jadi kami hanya diberikan satu bangunan atau tiga ruangan. Jadi untuk program pelayanan anak itu satu saja. Ya, Satu yang tiga itu, duanya untuk ruangan tidur, satunya untuk program. Kemudian seiring waktu, alhamdulillah beberapa target-target yang ada di sini, khususnya ruangan per ruangan, karena santri semakin tahun ke tahun semakin bertambah, sehingga pihak yayasan memberikan kita satu persatu bangunan yang ada di MTS. Pada akhirnya MTS diberikan tempat atau di tempat yang lain. Nah, sehingga bangunan yang ada di MTS ini diberikan kepada tahfiz, bangunan tahfiz. Kemudian ada beberapa bangunan ya yang tadinya tidak ada aula, sehingga ada aula. Kemudian juga beberapa khususnya di belakang, itu dulu tidak ada kolam. Dulunya tidak ada kolam mandi, tidak ada. Sekarang ada ya. Biasanya juga yang tadinya belum ada, sehingga ada. Banyaklah pertemuan-pertemuan mulai dari awal sampai sekarang. Ya.
itu jadi kan ada gerbang tahfiz di pagarnya itu semua punya tahfiz semua sekarang Ustaz? Ya, alhamdulillah sudah diberikan amanah untuk tahfiz. Ada pun MTS sudah diberikan di tempat lain, dipindahkan ke sana. dipindahkan depan gerbang sana. Ya. Bisa. Kemudian apa sih alasan utama dilakukannya renovasi atau penambahan ruangan atau pembangunan ini? Pertama kan yang sekarang tadi, alhamdulillah di tempat kita ini dari tahun ke tahun itu santri bertambah. Sehingga kita memikirkan bagaimana penambahan bangunan atau penambahan kelas. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fasilitas untuk kenyamanan santri tetap kita pikirkan seperti itu. Kemudian siapa yang mengambil keputusan untuk terkait perubahan atau pembangunan di pondok? Dalam hal ini kewenangannya itu dari ketua umum. Dari ketua umum ya. Cuman kami selaku penanggung jawab untuk memberikan usulan. Dan kami usulan seperti ini. Adapun namanya kewenangan memutuskan kembali kepada ketua yayasan. Jadi berarti yang penanggung jawab tahfiznya yang mengusulkan, terus pengambilan keputusannya di ketua yayasan. Segala sesuatu itu diputuskan oleh ketua yayasan. Kalau kami ini hanya mengusulkan saja. Kemudian bagaimana respon santri atau pengurus atau pembina atau apa terhadap perubahan pembangunan tersebut? Respon pembina santri? Responnya baik, ya, namanya perubahan. Pasti bagus. Di para alumni yang sudah selesai, tadinya mereka melihat bangunan yang dulu, kemudian dia kembali. Ya, beberapa tahun kembali ada perasaan heran, wah, ternyata sudah ini, semakin bagus ya. Semakin bagus. Itu memang perubahan. Tiap tahun semakin bagus ya saja. Aduh, masya Allah. Baik itu bangunan maupun sistem. Sistemnya dia saja. Di satu pesantren itu bukan hanya berfokus pada yang dikatakan perubahan dalam bangunan, termasuk juga sistem yang ada dalam. Berarti respon santrinya itu jadi bagus ya responnya, karena semakin bagus fasilitasnya meningkat saja. Jadi begini, satu bentuk respon yang baik itu adalah ketika ada seorang santri, ketika dia merasa nyaman, merasa baik di tempat, maka dia akan dari sendiri menarik teman-temannya atau keluarganya. Kalau respon baik ya, kalau respon buruk pasti teman-temannya atau keluarganya pasti dia larang untuk masuk di tempat ini. Begitu alumni. Yang adanya di sini adalah kakaknya alumni. Nanti berikutnya adanya lagi masuk. Ya betul. Betul banget Ustaz. Kemudian Ustaz, kalau perubahan pembangunan ini berpengaruh sama ini Ustaz, aktivitas belajar mengajar? Serasa tidak. Tidak Ustaz. Serasa tidak. Ya. Jalan tidak membaik semua. Semuanya jalan tidak baik Ustaz. Bukan berarti pembangunan kemudian juga program tidak jalan, tidak. Sama-sama jalan. Sama-sama jalan ya saya. Ya, tetap jalan. Program jalan, pembangunan jalan. Mungkin maksudnya kayak gini Ustaz, ini semisal dulunya kita nggak ada tempat mengajar ini, atau sekarang semakin banyak tempatnya, atau pembagian kelasnya berbeda sekarang Ustaz? Ya, pembagiannya ya tentu berbeda. Berbeda. Tahun ke tahun itu kan yang tidak membutuhkan kelas. Ya, jadi memang kalau misalkan tidak butuh kelas berarti butuh bangunan. Dalam hal ini ya kita tidak pernah merasakan bahwa
merasakan sesuatu yang membuat kami tidak lancar dalam program. Oh iya Ustaz. Seiring dengan pembangunan program tetap jalan. Ya tetap jalan ya Ustaz. Oh. Apa yang saya butuhkan jalan, misalkan bangunan di sini. Ini yang dikerja. Oh iya Ustaz. Program tetap jalan. Ataupun santri pada saat itu libur. Ya, betul ya Ustaz. Maka iya. Iya. Kemudian kalau proses pembangunannya itu Ustaz mengganggu aktivitas atau kegiatan sehari-hari nggak? Atau biasa aja? Kira-kira? Tidak, yang saya sampaikan tadi kan saya rasa sudah terjawab bahwa pembangunan tetap jalan, program tetap jalan. Pembangunan jalan tetap jalan juga. Terasa tidak mengganggu. Kemudian pertanyaan terakhir untuk Ustaz, apakah ada rencana jangka panjang untuk pengembangan bangunan yang ada di pondok ini? Insya Allah ada. Ya, dalam arti seiring dengan zaman. Yes, sir. Ya, insya Allah pasti ada perkembangan. Oh, yes, sir. Hari ini katakanlah jumlah santri sekian ratus, ya, 100 sampai 200. Tentu kita memikirkan bagaimana santri itu bertambah. Dengan penambahan santri pasti penambahan bangunan. Yes, sir. Itu jangka panjang seperti itu. Apalagi pesantren kita ini insya Allah bisa menampung ribuan orang, bukan hanya ratusan orang. Jadi kita pikir itu pengembangan daripada jumlah santri dan otomatis pembangunan berkembang. Iya. Guys, terima kasih Ustaz ya meluangkan waktunya untuk wawancara. Terima kasih banyak Ustaz. Dan selalu Ustaz. Oke, sebagaimana sesi wawancara tadi bahwa di pondok ini sudah banyak terjadi perubahan dari segi pembangunannya, bahkan aula ini dulunya belum ada dan sekarang sudah ada dan sudah dinikmati oleh para santri yang ada di sini. Kemudian ruangan-ruangan ini yang awalnya cuma 3 ruangan dan di sebelah sana adalah MTS dan sekarang sudah menjadi semua full kawasan tahfiz. Itu adalah salah satu dari bentuk perubahan yang terjadi di Pondok Pesantren Modern Datuk Sulaiman bagian Putra Palopo, bagian tahfiz. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh penanggung jawab tahfiz tadi, bahwa pembangunan di pondok ini tidak merubah sedikit pun program-program yang ada di pondok ini, dan programnya tetap berjalan walaupun pembangunannya juga berjalan. Jadi pembangunannya berjalan, programnya juga berjalan. Kemudian santri juga merasa merasa penerimaan pembangunan ini, mereka merasa bahagia atau mereka responnya baik semua karena dahulu fasilitasnya kurang dan sekarang sudah membaik semuanya, dan juga para alumni dan sebagainya. Dan itu juga menarik perhatian atau menarik para santri atau calon-calon santri untuk masuk ke pondok ini karena fasilitas yang diadakan di kampus ini atau di pondok ini sudah mulai membaik dan bagus juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.